Kesuksesan almarhumah Rina Gunawan menurunkan berat badannya 30 kg dalam jangka waktu 6 bulan saja, rupanya juga dialami artis dan presenter Tya Aristia. Tya berhasil memangkas berat badannya sebanyak 22 kg hanya dalam waktu 4 bulan saja. Selama menerapkan pola hidup sehat, istri Irfan Ratinggang ini mengubah total pola makannya dan tidak dianjurkan melakukan aktivitas olahraga yang mengeluarkan keringat. Bahkan berkat ketekunannya menjalani pola hidup sehat tersebut, berat badannya pun berhasil turun drastis hingga beberapa pakaian lamanya kelonggaran. Maka seperti inilah cerita Tya Aristia pasca berhasil menurunkan berat badannya secara drastis. Kan aku lagi ngejalanin pola hidup sehat gitu, jadi alhamdulillah 4 bulan turun 22 kilo. Ke dokter gizi sih sebenarnya gitu, jadi bukan, ya bisa dibilang diet juga, tapi karena lebih ngurangin porsi makan aja. Jadi makannya tuh diatur, jamnya tuh harus sesuai dengan jam makan gitu, kayak makan sehari 6 kali, tapi di luar jam makan tuh aku nggak boleh makan. Aku sih udah cukup happy banget ya, karena kemarin berat badan aku kan 75 tuh sampai kakiku pada sakit, ada asam urat dan sebagainya. Nah sekarang tuh berat badan aku udah hampir seperti sebelum hamil anak pertama, jadi udah 52. Sebenarnya sih so far udah so good ya, tapi kalau target dari dokter gizi aku sendiri tuh di 50 minimal, kalau bisa 48 gitu. Justru sayur-sayuran hampir nggak pernah, hampir, tapi tetap kadang-kadang kayak 2 minggu nanti dikasih, 2 minggu dikasih. Nggak boleh olahraga sama sekali, olahraganya cuma jalan 45 menit setiap hari non-stop, nggak boleh keringetan, nggak boleh capek, nggak boleh ngos-ngosan. Karena dalam menurunan berat badan, menurut dokter aku, kalau misalkan kita timpa sama olahraga, jatuhnya, olahraga tuh bagus banget, tapi jatuhnya kan membentuk massa otot, sementara ini mau penurunan berat badan, jadi dokter aku tidak menyarankan di combine gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah mau pembentukan, mungkin mau bokongnya lebih kece atau tangannya lebih kecil, nah itu boleh. Enggak, kalau aku mah orangnya doyan makan gitu, jadi aku yang penting intinya dapet sehatnya, bukan masalah kurusnya. Kalau penampilan itu nomor sekian. Pakaian lama udah aku pre-love semuanya, sekarang pakaian yang baru. Sebulan sekali beli baru, karena pas beli ternyata daleman kegedean gitu kan. Waktu itu kan pas turun 10 kilo ya, wah daleman pada kedodoran kan, beli tuh. Sekarang udah kedodoran lagi gitu, jadi udah beli sekarang karena memang di rumah aja, jadi nggak terlalu yang belinya heboh banyak banget, jadi atau beli yang lebih kecil supaya memotivasi supaya bisa lebih kecil. Keberhasilan Tya menurunkan berat badannya begitu cepat ternyata menuai kontroversi di sosial media. Betapa tidak, pola hidup sehat yang dijalani Tya konon dianggap menghambat penurunan berat badan, menuai pro dan kontra netizen. Bahkan seorang fitness influencer, Yulia Balchen, tak menyangka jika Tya memilih menurunkan berat badannya dengan cara seperti itu. Sementara itu, menurut Tya, pola hidup sehat yang ia lakukan memang butuh pengawasan langsung oleh dokter gizi. Lantas, seperti apa pendapat ahli gizi mengenai hal ini? Maksudnya aku tuh pengen sharing apa yang aku lakukan. Kalau memang bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak? Kadang-kadang kan ada orang yang tidak bisa pergi ke dokter gizi, tapi yang paling baik tetap ke dokter gizi ya, yang bisa mengatur nutrisi. That's why aku ngaturnya ke dokter yang bisa mengatur nutrisi, yaitu dokter gizi, supaya asupan makanan yang diperlukan, terus ditambah lagi belum vitamin-vitamin yang memang diperlukan itu tercukupi. Kalau misalkan teman-teman tuh main ngikutin aja, kadang-kadang kan menu aku belum tentu cocok untuk menu siapapun. Jadi makan sehat tuh seperti ini, ada bahan makanan pokok. Ini contohnya adalah nasi, mie, roti, kentang juga ada di sini. Nah ini kita konsumsi sepertiga bagian dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian sayuran itu dianjurkan untuk dikonsumsi sepertiga bagian juga. Jadi sama banyaknya antara karbohidrat dan sayuran. Kemudian ada bagian lain yaitu lauk pauk atau bahan makanan sumber protein ya, contohnya adalah telur, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, di sini ada buah-buahan. Itu dikonsumsi sekitar 1/6 bagian dari satu porsi kita makan. Nah, ini adalah makanan yang sehat, Mas.
Malah sebaliknya, bahwa sayuran itu malah bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan, karena dengan sayuran di dalam porsi makan, kalori menjadi lebih sedikit atau berkurang dibandingkan kalau kita tidak mengkonsumsi sayur. Kesuksesan Tia Aristia mengembalikan bentuk tubuh idealnya juga mengembalikan rasa percaya dirinya yang tinggi untuk tampil cantik dengan penampilan barunya. Dengan tubuh lebih mungil dan wajah lebih tirus, penampilan Tia pun bak seperti masa-masa sebelum menikah. Selain itu, sejak berhasil menurunkan berat badannya secara drastis, Tia Aristia pun tak menampik jika perhatian sang suami lebih intens. Lantas, akankah Tia kembali melakukan program anak dalam waktu dekat ini? Jadi lebih pede, suami jadi lebih sering ngelus-ngelus, ya kan. Terus habis itu jadi lebih sehat juga gitu. Terus udah gitu kayak nemenin anak lari-lari apa segala macam juga jadi lebih. Kalau di request sama suami aku malah nggak mau. Tapi suami aku gak request, tapi ketika aku bilang kayaknya aku udah harus pergi ke dokter gizi untuk ngatur pola makan dan nurunin berat badan, dia langsung support banget. Iya benar, jadi kalau aku kan emang mau program anak ketiga, karena berat badan tiap hamil itu aku naik 22 kilo, dari start 48 naik 22 kilo, terus udah gitu yang anak kedua belum turun naik 22 kilo lagi. Kebayang kemarin start aku 75 kilo, kalau aku naik 22 kilo lagi berapa berat badan aku gitu. Dan itu juga lutut aku udah gak kuat, sholat juga udah kadang-kadang lebih nyaman duduk, itu kan udah nggak oke banget. Terus PCO juga kan, emang hormonnya juga nggak stabil. Jadi dokter aku mewajibkan aku berat badan minimal 60, 55.